Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan makanan dan sistem pencernaan. Yang pertama, bahan makanan. Bahan makanan sendiri terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Berfungsi sebagai penyedia energi, pembangun tubuh, serta pelindung dan pertahanan tubuh. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem digestif. Fungsi sistem digestif yaitu memecah bahan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga bisa diserap dan menembus dinding usus masuk ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan yaitu sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk satu, menerima makanan, yang kedua, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, yang ketiga, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, yang keempat, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Saluran pencernaan berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Alat pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan berupa mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, usus besar atau kolon, dan yang terakhir anus. Yang kedua, kelenjar pencernaan berupa kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rongga mulut. Rongga mulut alat pencerna makanan yang pertama dilalui makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi dan lidah membantu mencerna makanan secara mekanis melalui kunyahan. Ludah mencerna makanannya secara kimiawi melalui enzim Vitalin. Yang kedua, gigi. Gigi berperan dalam pencernaan makanan. Makanan dipotong dan dilumatkan menjadi lebih halus. Untuk menghasilkan makanan yang mudah dicerna, sebaiknya dikunyah 22-32 kali kunyahan. Yang ketiga, lidah. Lidah terletak di rongga mulut. Fungsi lidah sendiri yaitu memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata. Yang kedua, membantu proses penelan dan sebagai indera pengecap. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar yang menghasilkan air ludah. Fungsi air ludah sendiri yaitu memudahkan penelanan, membantu pencernaan makanan, dan pelindung mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Air ludah mengandung enzim Vitalin berfungsi memecah karbohidrat menjadi maltosa. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna di mulut bergerak menuju ke kerongkongan berbentuk bola atau bolus. Kerongkongan bekerja dengan gerak peristaltik sehingga makanan terdorong menuju lambung. Organ silindiris berongga panjang 25 cm dan diameter 2 cm, terbentang dari faring sampai kardia jantung 2-3 cm di bawah diafragma. Dinding terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, dan yang terakhir serosa. Peran esofagus sendiri yaitu mengantarkan makanan dan minuman dari faring ke lambung. Selanjutnya, lambung atau ventriculus terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Dinding lambung menghasilkan hormon, yaitu gastrin dan getah lambung. Fungsi gastrin merangsang dinding lambung agar mensekresikan getah lambung. Getah lambung mengandung HCI, enzim pepsin, lipase, dan renin yang berfungsi mencerna secara kimiawi. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu lendir. Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan, terbentuknya tungkak lambung. Yang kedua, asam klorida atau HCI. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan pepsin guna memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Yang ketiga, prekursor pepsin, enzim yang memecahkan protein. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.